Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atih. Para pendengar tadzkirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur biqaulina alhamdulillah, kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, yang kata Nabi di bulan ini diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan. Pintu langit dibuka, artinya pintu ijabah terbuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan yang senantiasa mengganggu, menggoda, dibelenggu. Bahkan di bulan Ramadan ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang dihalangi mendapatkan kebaikannya, maka ia telah terhalangi. Naudzubillah. Bagi sebagian orang, datangnya bulan suci Ramadan merupakan momentum untuk memperbaiki diri, mengumpulkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi sebagian orang yang lainnya, memasuki bulan Ramadan jangankan mendapat berkah, mendapat banyak pahala, justru malah sebaliknya mendapatkan kerugian yang bertubi-tubi. Alasannya tidak lain. Pertama, tidak mampu menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, baik itu pendengaran, penglihatan, termasuk lisan. Yang paling banyak adalah dosa lisan. Tidak mampu menjaga lisan dari perkataan yang kasar, perkataan yang kotor, memfitnah, menggibah, seolah-olah hal yang lumrah. Yang kedua, penyebab orang rugi di bulan Ramadan, tidak pernah mengikuti sholat tarawih, qiyamul Ramadan, yang akan menjadi penghapus dari segala dosa. Kalaupun mengikuti tarawih, tidak tuntas selama 1 bulan. Makanya para ulama mengatakan bulan Ramadan adalah syahrul hasad, bulan untuk panen. Logikanya bukan kita mendapat balasan di bulan Ramadan, tetapi orang yang panen biasanya sekalipun capek tapi penuh semangat karena besar harapan. Beda lagi dengan orang yang hanya mengikuti beberapa saat saja, beberapa bagian saja, itu pun panen tapi milik orang lain, hanya mendapatkan bagian sekedarnya saja. Yang ketiga, tidak pernah tadarus Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan saja tidak mampu tadarus Al-Quran, bagaimana mungkin bisa mencintai, memahami, bahkan mengamalkan Al-Quran di bulan-bulan yang lainnya? Yang keempat, meninggalkan sholat yang 5 waktu, karena sholat adalah barometer, ukuran diterima dan ditolaknya amal-amal yang lain bagi setiap manusia. Demikian sahabat tadzkirah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.